Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atep Taufik Hidayat, perwakilan dari kelompok 9. Kali ini saya akan mempresentasikan suatu tugas di mata kuliah Introduction to Data and Information Management. Terdiri dari saya sendiri, Atep Taufik Hidayat, yang kedua, Etasa Karenisha, yang ketiga, Mutia Khulwah Nur Alif, dan yang keempat, Rahmat Al-Afdal. Baik, teman-teman, saya akan coba mempresentasikan aplikasi yang telah dibuat di tugas kelompok ini, yaitu Belanja Kuy. Belanja Kuy adalah aplikasi penjualan terkait barang. Nah, yang pertama kita harus membuat dulu database. Nah, kalau teman-teman belum punya, silahkan download dulu sampai P. Nanti dinyalakan Apache sama MySQL-nya. Setelah itu, teman-teman bisa membuka localhost phpMyAdmin. Seperti ini tampilannya di sebelah kanan. Nah, terus kita kasih label DB Store. Di sini terdiri dari barang, hak akses, pelanggan, pembelian, pengguna, penjualan, dan supplier. Ini contohnya ya. Nah, ini di sini sudah kita inputkan pada aplikasi. Ini untuk barang, ini untuk hak akses, terdiri dari admin, owner, manager, finance, inventory, marketing, supplier, karyawan, customer, dan super admin. Ini contoh untuk pelanggannya. Di sini ada tabel pembelian, pengguna, penjualan, dan terakhir supplier. Jadi untuk membuat aplikasi, ini tampilan aplikasi yang sudah jadinya. Ya. Jadi bagaimana tahapannya? Yang pertama, kita akan buat dari PHP adminnya ya. Teman-teman yang sudah menginstalasi itu silahkan buka ke SAMPP, terus ke htdocs. Nah, di sini misalnya ini foldernya ya, belanja koi. Gitu. Nanti silahkan teman-teman open di IDE yang Anda punya. Misalnya saya di sini pakai Visual Code. Yang pertama kita buat untuk indeks PHP-nya, ya seperti ini. Jadi ketika kita sudah membuat database-nya, kita lanjut untuk membuat indeks yang ini akan ditampilkan seperti ini ya. Ketika kita buka di localhost, itu akan nampil kepada aplikasinya. Setelah itu, kita open ke apps, ke bagian kenapa kita ada apps dan public, ini agak rapih ya. Yang pertama untuk apps itu adalah code kayak view controllernya, modelsnya itu kita di folder app, dan sedangkan public itu seperti CSS, HTML, JavaScript-nya kayak gitu. Jadi kita coba buka config-nya dulu ya teman-teman. Ini adalah config untuk setup database-nya. Nah, dari sini ketika index.php itu kita akan refer ke init.php ke sini. Di sini ada beberapa kelas ya. apps.php, control.php, database.php, flasher, dan config. Flasher ini digunakan untuk message ya, misalnya ketika dihapus masuknya ke kelas flasher. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat model. Jadi teman-teman, ini contohnya form barang ya. Di form barang. Jadi kita definisikan dulu tabelnya ya dengan private, terus kita buat di sini adalah model yang akan digunakan nanti untuk melihat konten datanya. Nah, setelah itu, setelah kita bikin model, kita bikin controllernya. Setelah selesai bikin controller, kita akan membuat view. Ini ada create untuk menambahkan barang, terus ada proses edit untuk mengedit barang, dan ini ada index itu untuk menghapus data barangnya seperti itu.
Terus juga di sini ada core ya yang tadi saya sampaikan di awal. Di core itu ada application, kelas application, terus ada controllernya, yang mana ini untuk dia refer ke view sama model. Terus ada database-nya, ini kelas database-nya yang nanti kita panggil juga di kelas yang lain. Dan terakhir ini untuk message pesan ketika dihapusnya. Nah, kita akan coba buat ya dari yang sudah kita buat ini beberapa data ya. Misalnya kita insert data, kita masukkan nama barangnya, misalnya mobil ya. Keterangannya city car, satuannya unit, ID penggunanya dipilih misalnya admin, kita insert datanya. Ya, ketika berhasil maka akan muncul notif seperti ini, data berhasil ditambahkan. Terus datanya ini ya di number 13 itu ada nama barangnya mobil, city car, unit, dan admin. Selanjutnya mari kita coba edit. Mobil ini karena dia jadi ID nggak bisa diedit ya, dia disable. Kita coba ubah nama barang ini menjadi motor. Keterangannya dia ini ya sport ya. Satuannya unit, pengguna kita coba ganti super admin. Data ya. Ini dia akan ganti dengan ID-nya sama karena kita melakukan update motor. Di sini pun juga berhasil ya, ada notifnya berhasil diupdate. Terus kita akan coba contoh menghapus datanya. Oke, menghapus datanya. Atau kita coba juga cek ya, apakah ke DB-nya ini masuk atau enggak. Oke, kita coba cek. Nah, ini ternyata masuk ya, teman-teman. Nah, kita coba hapus ya datanya. Nah, ketika hapus akan ada notifikasi karena tidak sembarangan data itu bisa dihapus gitu. Misalnya kalau data master sudah dibuat transaction-nya, maka tidak bisa sembarangan orang bisa menghapus itu data master. Jadi harus dihapus dulu di transaction-nya, baru nanti masternya bisa dihapus. Nah, ini ya muncul validasinya. Apakah kita akan menghapus data? Misalnya oke ya. Oke, maka ini akan muncul data berhasil dihapus. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa menu, diantaranya ada data master, yaitu data barang. Terus di transaction-nya, yaitu ada pembelian. Ini pembeliannya. Terus ada penjualan. Terus untuk akunnya, di sini ada hak akses. Ya, seperti ini. Akses. Terus pengguna atau user. Ada juga akun untuk pelanggan. Dan akun untuk supplier. Seperti itu. Coba kita akan melakukan insert data pada data pembelian. Kita tambahkan. Nah, ini drop down, pilih barangnya apa, misalnya laptop, masukkan jumlahnya, bisa melakukan ini nih, 1, 2-nya di sini ya, pilih, atau bisa kita ketikkan langsung, misalnya 3 gitu. Harga belinya misalnya 2 juta. Pilih penggunanya admin. Set data. Nah, data berhasil ditambahkan. Laptop sebanyak 3. Seperti itu. Begitupun sama untuk penjualan. Set data, pilih barang yang akan dijual, misalnya mouse. Jumlah penjualannya 1, harga jualnya 100.000. Penggunanya admin. Baik, berhasil juga ya. Mouse 1, 100.000 admin. Baik, ini satu lagi contoh terkait akses. Ya, ini ya. Di sini sudah lengkap. Mungkin kita contoh aja.
masukkan nama akses testing ya. Nah, untuk testing. Set data. Nah, ini ada. Kita hapus ya. Atau edit dulu biar meyakinkan testing. Testing test. Data kembali. Testing test. Sudah berhasil. Berhasil. Kita hapus ya. Baik. Ya, mungkin itu yang dapat kami presentasikan. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat buat pembelajaran kami kelompok. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih buat Ibu Ida yang sudah memberikan mata kuliah ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.